Nah, kenapa ada opsi apartemen? Karena di kota land bank sudah tidak banyak Mas Faka. Ketersediaan tanah ya? Ketersediaan tanah, ya kan. Biasanya kalau teman-teman mahasiswa daripada ngontrak lebih baik sewa apartemen kan gitu ya. Yang pasti adalah satu Mas Faka ya, jangan menunda beli properti. Nah, itu ya. Itu sih. Jadi jangan sampai menunda beli properti karena memang ketika kita berbicara mengenai landed, menunda 1 tahun, otomatis akan semakin 5 km semakin jauh dari pusat kota. Betul. Kalau di apartemen, menunda, stoknya semakin habis. Ya kan? Jadi manusia memang hidup dalam dua pilihan Mas Wakaya. Sekarang atau tidak sama sekali. Betul. Salam. Project. Oke, sobat Wonderland yang berbahagia ya. Jadi kalau kemarin kita sudah banyak bahas beberapa project-project yang tambahan dari Wonderland, ada konsultan pendidikan, kemudian ada ngambil bareng, ada business development. Kita kembali lagi ke materi Wonderland yang paling kuat di teman-teman Wonderland ya, karena memang dikuatin oleh dari beberapa praktisi properti. Kita kembali lagi di Wonderland Project untuk subchannel properti. Oke. Untuk channel properti biasanya kita sebut dengan teman-teman dengan Property Finder. Property Finder sebutannya ini. Oke, Property Finder kali ini kita akan coba bahas beberapa materi tentang properti yang kaitannya dengan pembedaan dari segi bangunannya. Mungkin Kalvi bisa nambahin, masih bersama Kalvi ya sebenarnya. Kalvi bisa menguatkan ada apa saja yang menjadi bagian dari properti di Indonesia umumnya dan Surabaya khususnya. Silakan Kalvi. Baik, terima kasih Mas Faka. Kembali lagi ya Property Finder. Saat ini kita ada di Namira Hotel, tempat baru yang mungkin masih belum seberapa viral ya Mas Faka ya. Lokasinya dekat sama Masjid Al Akbar. Nah, kalau kita lagi di sini nih, kita ada di ketinggian, ada di lantai 8 rooftopnya ya Mas Faka. Jadi lantai 9. Nah, kalau mengingat teman-teman yang biasanya bermain di properti, selain jual landed, yang pasti juga ada apartemen ya Mas Faka ya. Betul. Nah, tadi pas waktu kita datang ke sini nih, kita ngerasa feel-nya itu, wah sudah hampir biasa karena bisa di apartemen ya Mas Waka ya. Jadi wah ini seperti di apartemen. Akhirnya kita kepikiran nih untuk konten membahas terkait dengan properti baik itu yang landed ataupun yang high rise gitu ya Mas Waka ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan Mas Waka ya. Di high rise itu apa, kemudian di landed itu apa. Yang pasti adalah dari teman-teman Property Finder pasti akan nanti akan bisa menyimpulkan sendiri Mas Waka ya, akan mendapatkan pencerahan terkait dengan hunian yang akan dipilih. Karena kan ketika kita beli rumah, kita tidak menghuninya selama 1-2 tahun Mas Waka ya. Kita kecuali kalau kontrak ya, kalau kita beli otomatis rumah itu akan kita huni sampai tenggat waktu yang sangat lama kan gitu. Jadi entah itu nanti sampai lunas atau mungkin mau dijual lagi, terserah itu. Jadi tapi yang pasti adalah teman-teman bisa memilih ketika mau ambil landed harus yang seperti apa, kemudian yang high rise harus yang di gimana. Karena ketika kita berbicara di Indonesia, tidak semua properti itu masuk Mas Waka untuk dikasih apartemen. Maksudnya tidak semua lokasi bisa menggunakan, maksudnya bisa tinggal di hunian yang istilahnya itu dengan memiliki privasi tinggi Mas Waka ya. Karena memang mungkin kalau di kota metropolitan di Surabaya seperti di Surabaya ini kan istilahnya kota ini ya mahasiswa ya. Jadi ada ITS, ada UNER, ada apa namanya kampus yang besar itu Mas Waka, UC ya, Universitas. Nah itu kan
secara ini kan biasanya teman-teman mahasiswa itu dari luar kota kan gitu. Nah biasanya kalau teman-teman mahasiswa daripada ngontrak lebih baik sewa apartemen kan gitu ya. Nah mungkin yang perlu kita bahas adalah kelebihannya ketika kita berbicara mengenai apartemen. Nah di apartemen itu teman-teman terutama mahasiswa ya Mas Wakaya itu daripada ngekos dengan biaya yang hampir sama Mas Wakaya, lebih baik tinggal di apartemen karena memang secara privasi, kemudian secara keamanan, kemudian parkir mobilnya juga enak, itu lebih baik tinggal di apartemen. Seperti itu. Jadi ini saya kasih intermezzo sedikit sih terkait keunggulan dari apartemen seperti itu Mas Mama. Karena kalau sudah sampaikan ada kelebihan dari tinggal di apartemen khususnya buat mahasiswa ketimbang daripada dananya dibuat ngekos, mending cari apartemen yang mungkin sesuai dengan budget seperti kita ngekos gitu ya. Cuman kalau kita bicara kelebihan dan kekurangan pastinya akan ada beberapa aspek. Betul. Mungkin yang pertama dari segi lokasi, kemudian yang kedua dari segi pricing, dari harga ya. Yang ketiga kemudian dari segi cara bayar. Betul. Mungkin yang pertama yang perlu kita bahas adalah dari segi lokasi. Kalau kelebihan dan kekurangannya HRS itu apa, landed seperti apa? Mungkin Kak Alfi bisa nyampaikan apa nih kelebihannya apartemen ataupun landed house dari segi lokasi. Baik, yang pasti semuanya untuk kelebihan yang pasti kalau lokasi entah itu mendekati mendekati kantor atau mungkin sekolah, kampus ya Mas Waka ya. Sebenarnya hampir sama ketika berbicara mengenai landed dan apartemen. Ketika kita berbicara lokasi, kita hidup di kota itu, di metropolitan itu kan, kota metropolitan itu kan ini Mas Waka ya, pasti macet seperti itu. Nah, supaya tidak terlalu lama di jalan, otomatis harus mengambil hunian yang dekat. Nah, kenapa ada opsi apartemen? Karena di kota land bank sudah tidak banyak Mas Waka. Ketersediaan tanah. Ketersediaan tanah, ya kan. Nah, mungkin teman-teman berbicara mengenai kampus yang besar di Surabaya, otomatis ITS UNER, ya kan. Nah, ITS UNER ini apakah ada apartemen? Biasanya ada Mas Waka di situ. Nah, rumah mungkin bisa, tapi secara harga biasanya kalau di tengah kota pasti sangat mahal sekali. Seperti itu Mas Waka. Nah, lokasi ini mungkin secara unit landed opsi yang bagus karena memang ketika membeli nilai jualnya sangat tinggi seperti itu Mas Waka. Tapi apakah tersedia? Masih belum tentu tersedia. Tapi ketika ada opsi apartemen dengan unit yang istilahnya itu sangat privasi sekali Mas Waka ya. Kemudian pengamanan juga oke. Itu juga opsi yang sangat menarik. Seperti itu dah. Nah, dari teman-teman mahasiswa atau mungkin teman-teman yang ditugaskan ngantor di Surabaya atau Sidoarjo. Kalau Sidoarjo mungkin sedikit Mas Waka ya apartemen, tapi kita berbicara di sini Surabaya. Itu akan sangat nyaman tinggal di apartemen ketika lokasi sudah di tengah kota, mau kemana-mana juga dekat seperti itu. Nah, jadi secara lokasi ini kalau di unit landed lebih ke ketersediaan sih Mas Waka. Tapi kalau di unit high rise, oh ya terima kasih ya Mas ya. Kalau di unit high rise kita bisa tahu kalau satu apartemen itu bisa ada ribuan unit ya Mas Waka ya. Seperti itu. Jadi kalau sudah jelaskan banyak ya terkait dengan kelebihannya di high-rise ya. Maksudnya kalau dari segi lokasi, pastinya kalau high-rise itu menguntungkan bagi teman-teman yang memang lagi cari hunian atau yang memang dengan harga terjangkau. Lokasinya pastinya memilih apartemen karena dekat dengan pusat kota, dengan pusat pendidikan, dengan pusat perbelanjaan. Lokasinya masih di tengah dan kemudian secara harga juga masih bagus gitu ya. Masih bagus. Tapi kalau mau cari landed ya sangat mungkin, cuman harganya sudah tinggi. Pilihannya sih itu tadi, artinya kelebihannya dari segi pricing antara harga high rise dan landed di tengah kota, pusat kota, Surabaya khususnya ya. Pastinya harganya lebih terjangkau dari kalau tadi Kak Alfi sudah nyampaikan tentang dari segi lokasi, mungkin saya akan nyampaikan dari segi pricing, dari segi harga. Kalau dari segi harga pasti akan lebih terjangkau dari Benar segi sekali. apartemen. Tapi kalau kemudian mau cari landed pastinya ya pasti jauh harganya. Kalau dibandingkan misalkan dapat harga apartemen di tengah kota, mungkin bisa dapat landed tidak di tengah kota tapi di pinggiran. Betul. Kota kelas 2, Sidoarjo ataupun Gresik atau Mojokerto kalau di daerah Surabaya. Itu sih Betul. ya Alfi. Kalau kita ini sih Mas Waka, kalau kita bicara mengenai harga ini kita akan sangat timpal sekali Mas Waka. Ketika
landednya berapa, kemudian apartemennya berapa. Yang pasti adalah yang diambil sama property finder adalah kesempatan untuk tinggal di tengah kota kan gitu Mas Waka ya. Jadi kita sudah bahas tentang kelebihan dari apartemen mungkin atau high-rise ya. Mungkin kita akan coba review tentang kekurangannya apa nih kalau di apartemen berarti ya. Kalau di apartemen itu sebenarnya kembali ke kehidupan urban Mas Waka ya. Jadi ketika teman-teman kuliah, teman-teman kerja, maksudnya teman-teman property finder nih ya, yang ditawarkan di apartemen itu mungkin tingkat keamanan yang bagus, tapi dari segi kekurangan yang perlu kita bahas di sini adalah mungkin tingkat stresnya akan tinggi Mas Waka, karena ketika setelah aktivitas kerja, aktivitas kampus, kemudian datang ke rumah ya, ke apartemen, itu sangat terbatas dengan berapa meternya yang beda dengan landed seperti itu. Nah, jadi kekurangan dari apartemen adalah itu, tapi yang tidak bisa dimiliki oleh landed adalah lokasi yang sangat strategis karena dekat dengan mall, mungkin dekat dengan kampus itu tadi. Jadi ketika teman-teman berbicara, sebenarnya tidak ada kekurangan ya Mas, kayak tinggal kalau memang orangnya nyaman ya, property finder nyaman tinggal di apartemen, kita tidak perlu membahas ini. Tapi ini salah satu kekurangan menurut saya, karena ketika kita hidup di kota yang serba cepat Mas Pak ya, jadi jam 7 berangkat kerja, belum macetnya lagi kan karena mengejar on time masuk kantor, kemudian pulang juga macet lagi, datang ke apartemen ternyata lingkupnya seperti itu gitu kan. Nah, itu akan nantinya akan meningkatkan tingkat stres seperti itu. Kekurangannya di situ sih Mas Fakar. Gitu. Oke, tadi disampaikan Alvin terkait dengan kekurangannya adalah mungkin dari tingkat stresnya mungkin lebih cenderung tinggi ya, karena mungkin dari segi kalau kita yang namanya manusia kan ada yang namanya kebutuhan terhadap bersosialisasi diri. Nah, kalau kita itu juga perlu. Udah bisa sendiri, tapi begitu dengan apartemen tadi Mas Alvin tadi bilang sumpah dan segala macam, tingkat stresnya tinggi karena mungkin persentuhan bisa bersentuhan langsung. Kalau kita minimal dengan tetangga, kalau di landed itu paling nggak nyapa hai, atau kalau dijawab di sini monggo dan sebagainya. Kalau di apartemen mungkin susah, pokoknya ke CCTV monggo tapi CCTV menyerah Mas ya. Terus sih, jadi tingkat stresnya mungkin yang lebih tinggi kita disampaikan. Tapi itu anyway, salah satunya itu adanya Wonderland memang adalah memberikan beberapa hal terkait dengan kelebihan antara high-rise dan landed. Keputusnya apa? Kembali ke property finder yang betul sekali. Seperti apa ya. Jadi tinggal dari apa yang menjadi kebutuhan property finder plus minusnya. Plus minusnya banyak tadi zaman Alvin, mulai dari akses, kecepatan menuju ke pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, pusat perkantoran segala macam. Pasti apartemen lebih unggul karena memang itu tadi dekat dengan banyak fasilitasnya ya. Oke guys, itu mungkin beberapa hal yang mungkin kita perlu tahu terkait dengan landed dan high-rise terkait di dunia properti. Jadi ada beberapa pilihan, ada landed, ada high-rise, tinggal gimana property finder mencari yang tepat buat property finder sendiri yang memutuskan. Kalau dari saya itu mungkin Kalvi, mungkin ada tambahan nih? Tambahannya adalah untuk teman-teman yang sedang mencari unit apartemen, Wonderland ini juga kita bisa membantu Mas Faka. Jadi kapan bisa dapat bocorannya terkait dengan materi apartemen nih? Unit yang di Master Wonderland? Secepatnya sih Mas Faka ya. Secepatnya Karena memang penawarannya kan sangat menarik. Ada unit yang benar-benar dekat sama kampus, ada yang unit yang benar-benar dia terletak di tengah kota. Kalau yang kita rencananya bahas ini, mungkin yang tadi Kak Alfi sampaikan dekat dengan ini ya, pusat pendidikan ya? Pusat pendidikan, kampus, ya? Jadi dekat sama kampus ITS sama UNER kampus C lebih tepatnya. Juga dekat pusat perbelanjaan Galaxy Mall ya? Iya, benar sekali. Jadi untuk menurunkan tingkat stres tadi Mas Waka ya. Jadi supaya property finder tidak terlalu jenuh tinggal di apartemen, bisa nih main ke tempat-tempat yang untuk self healing lah Mas Waka ya, bahasanya anak muda zaman sekarang itu. Jadi bisa melepas penat sedikit, mungkin weekend atau mungkin pulang kerja itu dekat sama Galaxy Mall, kemudian dekat sama pendidikan tadi ya. Ini Mas Waka, saya lupa di Kenjeran itu ada apa? Oh, The Fountain ya. Iya, itu saya lupa namanya sih. Itu menarik sih. Dan terlalu jauh itu mungkin 10 menit sudah sampai di situ. Oke, itu sedikit bocoran untuk materi kita ke depannya. Mungkin kita akan juga menghadirkan dari
head di sana, head marketingnya di sana ya, Manajer marketing. manajer marketingnya di sana. Mungkin kita akan coba diskusi terkait dengan apartemen supaya kalau sekarang kita materinya adalah membahas secara umum kelebihan dan kekurangan HRS dan landed, mungkin ke depan kita akan langsung bawa materi produk supaya teman-teman juga terbuka wacana tentang HRS building. Yang pasti adalah satu Mas Wakaya, jangan menunda beli properti. Nah itu ya. Itu sih. Jadi jangan sampai menunda beli properti karena memang ketika kita berbicara mengenai landed, menunda 1 tahun otomatis akan semakin 5 km semakin jauh dari pusat kota. Betul. Kalau di apartemen menunda stoknya semakin habis, ya kan? Jadi manusia memang hidup dalam 2 pilihan Mas Wakaya. Sekarang atau tidak sama sekali. Betul. Take it or leave it, katanya. Nah, Baik, kalau dari saya sudah, Kak Alfi sudah ya. sudah cukup sih Mas Terima Wakaya. kasih banyak atas atensi dari teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe terkait dengan channel kita ini. Masih dari Cafe Rooftop dari Hotel Amira. Saya Kanan Alfi pamit. Salam Monoland Project.